Perkenalkan, nama saya Tiara Ida Syakib. Saya dari kelas 3B. Saya akan membacakan kisah Nabi Muhammad SAW. Yaudah, ayo kita langsung membaca kisah Nabi Muhammad SAW di awal kelahirannya. Kisah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertempatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Momen ini terjadi bersama dengan peristiwa sensasional di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan segerombol burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu menyebar penyakit kepada kaum berpasukan gajah. Di tahun yang dikenal dengan tahun gajah, inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Sayangnya beliau terlahir sebagai anak yatim sebab ayahnya Abdul bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Tak lama setelah itu ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun, sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmatullah. Akhirnya Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya, yakni Abu Thalib, meskipun menyisihkan sebagai rezeki untuk bersedekah. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah dewasa, Nabi Muhammad membantu para qaumian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang jantan kaya raya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Rupanya sifat jujur, sidik, dan dapat dipercaya. Amanah Nabi Muhammad dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi para komunian, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona, dan akhirnya mereka mengingatkan hubungan pernikahan. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad mendapatkan mimpi tak terduga di mana ia dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW tak bisa menghilangkan pikiran tersebut dari kepalanya, sehingga beliau memutuskan untuk merenung sejenak di Gua Hira. Pada saat itu, malaikat Jibril benar-benar datang menemui Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama berupa ayat Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah tersembunyi. Pengikut pertama yaitu Abu Bakar Al-Siddiq, Zaid bin Haristat, Ali bin Abu Ummun Aimah, serta tidak lain dan tidak bukan adalah istri Khadijah. Sekian tahun berdakwah secara rahasia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwah dilaksanakan tenang-tenang. Perintah ini disampaikan melalui salah satu surat Al-Quran bernama Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terang segala apa yang Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Sebagai mana sifat tabligh menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Beliau pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ke-11 mimpi Nabi Muhammad ditinggalkan selama oleh istri tercinta dan juga paman kesayangannya. Rasulullah begitu terpuruk kala itu. Maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan berikut dikenal dengan sebutan Isra Miraj. Di sini juga terjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad mendapat perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal wajib bagi umat Islam. Kisah Nabi Muhammad SAW di hari akhir bertahun-tahun sudah Rasulullah menyebarkan nilai kebaikan sampai pada Nabi Muhammad SAW pun berpulang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah dalam pidato kematian Nabi mengucapkan firman Allah dalam surat Al-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Itulah hari paling berduka bagi seluruh umat Islam. Maka dari itu setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijrah diperingati hari Maulid Nabi untuk mengenang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.